Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan firman Tuhan ini biarlah menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan terus menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita semua dan kita akan menjadi mengerti akan kebenaran firman-Nya, juga melakukan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas perlindungan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat dikasih Tuhan, kita sering mendengar bahwa ketika kita melakukan satu kejahatan itu berdosa, pasti ya. Ketika orang berbuat dosa, berbuat salah itu berdosa. Ya, kita tahu ya, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, dosa. Tetapi ternyata bukan hanya ketika kita berbuat sesuatu, kita tidak berbuat apa-apa juga bisa berdosa. Ketika kita tahu bagaimana kita seharusnya berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tidak berbuat apa-apa. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan. Dia jatuh, dia minta tolong. Dan kita tahu di situ kita bisa tolong sebetulnya, tapi kita pura-pura nggak tahu. Kita terus saja melaju. Nah ini, jadi kita tidak berbuat apa-apa. Tahu bagaimana berbuat baik, tidak mau melakukannya. Temennya mungkin katakanlah nuntun sepeda motornya kehabisan bensin. Waduh nih, apalagi tetangganya lewat cuman, kehabisan bensin. Yang sabar ya, depan sana ada pompa bensin. Kita tahu sebetulnya dia bisa tolong, tapi dia nggak mau lakukan itu. Hati-hati loh, Alkitab katakan, engkau tahu bagaimana berbuat baik, tidak melakukannya berdosa. Jadi artinya apa? Seharusnya kita selalu berbuat baik. Jadi berbuat baik ini bukan pilihan. Berbuat baik ini adalah semestinya menjadi gaya hidup kita. Bukan sekedar perintah atau kewajiban saja, tetapi melekat dalam diri kita. Dengan kata lain bahwa kita tidak akan selalu berbuat baik. Ketika ada orang membutuhkan, ketika ada orang yang butuh pertolongan, ketika kita bisa melakukan, kita kerjakan itu. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, justru ketika kita sebetulnya bisa bantu orang, nolong orang dalam kesusahannya, dalam pergumulannya, dalam kondisi apapun lah yang sedang dihadapi orang lain, dan kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak melakukannya. Kita katakan, ia berdosa. Waduh, ngeri ya. Jadi sekarang kita tambah pemahaman ini. Jadi bukan hanya yang kita lakukan saja yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita melakukan dosa, yuk mencuri, yuk berbohong, ayo. Kita ini sudah istilahnya mengucapkan kata-kata kotor misalnya, atau hal-hal yang lain. Jelas itu dosa. Tetapi bukan hanya yang kita lakukan. Yang kita tidak mau lakukan atau kita tidak mengerjakannya juga bisa berdampak bahwa kita dinyatakan berdosa ketika kita tidak mau berbuat baik. Ya, karena kita diperlengkapi Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Ya, karena Tuhan baik dan semestinya kita anak-anak Tuhan juga selalu berbuat baik. Bukankah kita juga rindu dan ingin selalu merasakan kebaikan Tuhan? Nah,
Dengan demikian juga semestinya hidup kita menyatakan kebaikan juga bagi orang lain. Supaya kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Selalu berbuatlah baik kepada orang lain. Terlebih mereka yang benar-benar membutuhkan dan engkau bisa melakukan. Mereka yang dalam kesusahan, mereka yang sedang dalam bahaya, mereka yang mungkin kesakitan, mereka yang pokoknya butuh perhatian, butuh pertolongan. Ayo belajar peduli. Bukankah kita pun juga selalu membutuhkan pertolongan Tuhan? Bukankah kita pun juga ingin selalu mengalami hari-hari baik dan hal-hal yang baik di dalam Tuhan? Nah, mari mulailah untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan. Sebab itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya kalau kita tidak mau melakukan apa yang baik, padahal kita diperlengkapi Tuhan untuk pekerjaan baik. Padahal kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi kita sendiri tidak peduli dengan orang lain. Kita sendiri gak mau berbuat baik untuk orang lain. Maka dikatakan berdosa. Ya, jadi kenapa tidak kita berdosa? Lawang kita diberkati, tidak mau memberkati. Kita bisa menolong tapi tidak mau menolong. Kita ini punya kemampuan untuk melakukan sesuatu buat saudara kita, terlebih saudara seiman, tapi kita tidak melakukannya. Hati-hati, berdosa kata firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, ayo mulai jadikan perbuatan baik dalam hidup kita menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan kita. Kita terbiasa dengan melakukan apa yang baik dan bukan yang negatif, bukan yang jahat, bukan yang buruk, tetapi yang baik. Kalau kita sudah sering seperti itu menjadi gaya hidup kita, maka hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang selalu berbuat baik. Karena sesungguhnya Tuhan pun senang berbuat baik kepada kita. Dan semestinya kita pun melakukan hal yang sama bagi sesama kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, berbuat baik tidak harus menunggu untuk kita dilihat orang. Justru tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli. Alkitab katakan apa yang diberbuat tangan kananmu, janganlah sampai tangan kirimu tahu. Artinya perbuatan baik ini bukan dengan pencitraan untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu pujian, entah itu apresiasi apapun. Tetapi kerjakan dengan tulus. Dengan kasih. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Sebab itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu senantiasa berbuat baik. Karena justru ketika kami dapat berbuat baik tetapi tidak melakukannya bagi orang yang membutuhkan, kami berdosa. Ampuni kami Tuhan, mungkin masih kadang kami melakukan hal ini. Kadang kami cuek, tidak peduli, pura-pura tidak tahu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan dan kami bisa melakukannya. Ampuni Tuhan. Dan kami mau hari ini belajar Tuhan melakukan ini. Selalu berbuat baik kepada sesama, kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini mohon tuntunan dan penyertaan-Mu atas segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.